Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin sekalian, di pembahasan kita tentang tafsir hadari ya, tafsir peradaban Al-Qur'an, kita masih di surat Al-Fatihah dari sisi yang baru lagi ya, yang membahas tentang level-level perubahan yang kalau kita lakukan itu akan merubah kehidupan kita, akan memperbaiki kehidupan sebagai pribadi juga sebagai bangsa ya. Level-level ini saya ambil dari konsepnya Dr. Tariq Suwaidan. Dr. Tariq Suwaidan itu seorang pemikir, trainer juga di Kuwait, banyak berpengaruh di Timur Tengah. Cukup lama beliau belajar di Timur dan Barat ya, asalnya beliau selain mengambil ilmu dari ulama di Kuwait, beliau juga belajar tentang berbagai hal ya di Amerika, cukup lama dia. Jadi beliau mengambil konsep ini dari berbagai sumber. Ya, menemukan ternyata konsep ini di Al-Fatihah cukup lengkap. Saya ambil dari perspektif Al-Fatihahnya, bahwa seseorang kalau memperhatikan 5 hal ini, kehidupannya akan berubah total ya, berubah. Jadi positif kalau kita memberikan perubahan-perubahan positif dalam 5 hal ini. 5 hal. Kalau bahasa Arabnya qanaat, ihtimamat, lalu maharat, lalu alaqat, lalu qudwat. Mindset, interest, skill, relasi, dan keteladanan atau idola. Jadi ketika seorang memperhatikan 5 hal ini, membuat perubahan-perubahan positif dalam 5 hal ini, kehidupan dia akan semakin menjadi baik. Dia akan menjadi pribadi yang baik, orang-orang yang lebih sukses, yang lebih banyak berprestasi. Dalam Al-Fatihah ini ada mulai dari Alhamdulillah sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lengkap ternyata. Jadi ternyata resep perubahan total, resep rekonstruksi total, resep reformasi total ya, itu termuat dalam Al-Fatihah ini. Kita tahu seseorang kalau ingin memperbaiki kehidupannya itu dia harus memperbaiki dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah kondisi sebuah kaum, sebuah golongan, sebuah bangsa, sampai dia memperbaiki apa yang ada dalam diri mereka. Ya. Kaum itu memperbaiki apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang dalam diri mereka? Banyak hal. Pertama, dalam tahapan mindset, pemikiran, termasuk akidah, termasuk keimanan, itu di level mindset, level paradigma, level pemikiran, keimanan itu di level mindset. Lalu level mindset ini berimplikasi dan harus bergulir pada level berikutnya, yaitu memberi perubahan pada hal-hal yang diminati oleh orang, hal-hal yang ditekuni. Kalau orang cuma membuat perubahan pemikiran lalu tidak ada perubahan dalam interestnya, dalam hal-hal yang dia tekuni, hal-hal yang dia minati, hal-hal yang dia seriusi, ya tidak akan ada perubahan. Jadi level kedua ada pada level interest dia, apa yang dia diminati, apa yang dia tekuni, waktu-waktu dia itu dihabiskan untuk apa. Level kedua. Level ketiga, dia akan semakin efektif dan semakin berdaya guna ketika memiliki banyak keterampilan. Terampil dalam semua levelnya, keterampilan juga multi level ya, keterampilan mulai dari keterampilan
bahasa, keterampilan berpikir, memahami, menganalisa, lalu berkomunikasi, lalu bekerja, berproduksi, keterampilan teknis, dan seterusnya. Lalu juga ketika keterampilan itu hanya dilakukan secara pribadi, dia tidak akan banyak membuat perubahan, tapi harus ada perubahan, rekonstruksi, perbaikan dalam level relasi-relasi dia, hubungan dia, dia bergaul dengan siapa, dia berinteraksi dengan siapa, siapa yang dia bisa hubungi. Kalau ada masalah, siapa dia bertanya dengan siapa, kalau dia memerlukan bantuan, dia dengan siapa, bekerja sama, bekerja. Lalu juga yang terakhir level keteladanan, level idola dia, idealisme dia, dia ingin menjadi seperti apa, bayangan ideal seperti apa yang dia ingin rubah. Kita perinci satu-satu ya. Di level mindset, level qanaat ini, kalau kita lihat dari perspektif Al-Fatihah ya, Al-Fatihah mulai setelah Bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan nama Allah, lalu dia menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini level besar ya, mindset besar dalam memandang kehidupan. Seorang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji dia mulai ketika mengatakan semua pujian, semua kesempurnaan itu ada milik Allah. Dinisbahkan kepada Allah. Semua berasal dari Allah. Pertama dia punya konsep bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam seluruhnya. Tuhan yang merupakan kebenaran absolut. Itu berbeda dengan orang yang memahami kebenaran atau kebaikan itu hanya pada hal-hal tertentu. Kebaikan ada pada pikirannya, kebaikan ada pada misalnya hoki, kalau ada batu itu ada model-model begitu kan. Itu sangat berbeda dengan seorang yang melihat kebaikan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebaikan, dia langsung berhubungan dengan sumber awal kebaikan. Kalau kita ingin mengetahui betapa bahagianya ya sebagai orang muslim ya, yang punya akidah yang benar gitu, kita bisa lihat orang-orang yang hidup dalam kegelapan selain Islam ya. Misalnya, ambil contoh misalnya kalau orang yang hanya mengambil memahami kehidupan itu dari filsafat misalnya, seperti Aristoteles. Aristoteles itu percaya dia ada Tuhan, bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dia bukan ateis. Ateisme itu baru belakangan, baru ya 200 tahun belakangan aja. Orang mengatakan tidak ada Tuhan itu akhir historis. Aristoteles itu memahami Tuhan itu, Tuhan menciptakan. Tapi setelah menciptakan Tuhan itu apa? Tuhan itu main dardu, artinya tidak peduli lagi. Akhirnya apa? Akhirnya manusia terlepas dari kehidupan, dari Tuhan ya, dari Allah. Ya, manusia bebas, tidak memperhatikan aturan lagi, norma lagi. Itulah manusia barat yang akhirnya melampiaskan segala keinginannya. Setelah itu dia bingung, tidak mencari pedoman dari mana. Aristoteles maka berpikir begitu karena dia sebetulnya berpikir bahwa Tuhan itu maha mulia, sehingga bukan levelnya lagi memikirkan makhluknya, ya, akhirnya dia tinggalkan. Itu konsep dia. Ya. Dia memahami kesempurnaan Tuhan dengan cara yang terbalik. Ya, Tuhan sempurna itu artinya mengetahui segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, semua yang ada dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya itu tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Itu akidah kita. Ya, semuanya ini kehendak Allah. Dan semuanya itu baik. Karena kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita memahami semuanya itu terpuji. Semuanya positif. Akhirnya kita selalu melihat dari sisi positif. Nah, kita sudah katakan kemarin ya, mungkin di pertemuan yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif. Ketika ada hal yang baik, Rasulullah mengatakan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya segala hal itu terjadi, segala kebaikan terjadi. Jika ada hal yang kurang disukai, tetap juga memuji. Rasulullah mengatakan
Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Karena semuanya itu kebaikan. Jika ada yang terlihat seperti buruk, itu hanya potongannya, tapi hasil akhirnya selalu baik. Itu akidah seorang muslim. Hal-hal yang buruk itu Allah jadikan hanya untuk ujian saja. Hanya untuk ujian, dan yang diuji dari seluruh makhluknya juga hanya manusia, jin dan manusia saja, yang lain itu taat pada aturan Allah, tidak perlu diuji karena sudah ada dalam aturan main. Dua makhluk yang diberi kebebasan, tapi kebebasan itu untuk menguji mana yang taat dengan keinginannya, bukan taat ya karena memang diciptakan taat seperti malaikat, seperti makhluk-makhluknya itu ya, dia tidak keluar dari aturan Allah. Manusia dan jin itu diberi kebebasan untuk keluar dari aturan Allah agar ketika dia memilih untuk taat, dia mendapat ganjaran karena itu hasil pilihan dia. Kalau dia memilih untuk tidak taat, dia juga ada ganjarannya. Nah, itu wilayah kebebasan yang dibuat untuk manusia dan jin itulah ada ruangan-ruangan yang menguji keimanan seseorang. Mungkin kelihatan seperti buruk gitu, tapi sebetulnya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian membenci suatu padahal itu baik. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalau kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tapi itu buruk buat kalian, wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu kita diuji di situ ketaatan kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa alhamdulillah itu adalah pujian yang mutlak kepada Allah, kita akan melihat segala sesuatu itu dalam keadaan positif. Sehingga apapun yang terjadi bagi orang yang beriman itu pasti baik. Rumusnya yang Rasulullah SAW katakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Mukmin itu selalu baik urusannya. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau ada kebaikan, ada yang menggembirakan, itu seorang muslim pasti bersyukur. Jika ada yang sedikit sulit atau musibah gitu, seorang muslim sabar, fakana khairan lahu. Dia bersabar dan itu baik juga. Jadi akidah alhamdulillah ini membuat seorang muslim itu dari kebaikan pindah ke kebaikan. Walaupun kelihatan dunia itu ya naik turun begitu ya. Tapi ketika naik dia bersyukur, kita turun bersyukur. Artinya dalam apapun kondisinya, muslim itu berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya. Itu sebuah mindset yang luar biasa. Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu luar biasa prestasinya dan luar biasa bisa membuat hal-hal positif dalam kondisi apapun. Sehingga walaupun terkadang ya orang beriman itu tidak lebih kaya, tidak lebih mudah urusannya, tapi dia paling tegar. Kadang-kadang orang yang tertipu melihat orang-orang di luar muslim ya, itu Allah beri kemudahan, kesejahteraan dan seterusnya gitu. Walaupun ini hanya tidak sepanjang sejarah seperti itu. Pernah sejarah cukup panjang kaum muslimin yang terbaik dalam kondisi dunianya, orang-orang kafir itu miskin. Nah itu pernah juga terjadi. Tapi intinya orang muslim, orang mukmin, orang beriman itu ketika dia dalam kondisi baik, dia bersyukur. Dalam kondisi buruk dia bersabar. Orang kafir dari keburukan ke keburukan. Dalam kondisi baik, dia tidak mengatakan ini dari Allah, tidak, dia bersyukur. Dia menepuk dada mereka, ini karena saya, innama utituhu ala ilmin indi, seperti kata Qarun ya, atau seperti di surat Al-Fajr, amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau manusia itu yang tidak memiliki basirah, yang tidak beriman, yang tidak bijaksana, ketika diberikan kebaikan oleh Allah, dia katakan Robbi akraman, Allah Tuhanku memuliakanku. Tapi di saat tidak mabtalahu faqadara rizqahu, kalau rezekinya sedikit, ada kesulitan sedikit, dia katakan, wah Tuhanku sudah menghinakan. Itu karena dia tidak memahami konsep alhamdulillah ini. Kalau orang beriman itu selalu dalam kondisi baik. Itu dalam perjalanannya, dalam tujuannya juga dia
tidak kehilangan arah. Dia tahu nih hidup dia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ada dialog menarik dari guru kami ya Syekh Zindani, hafizahullah ya, Zindani Abdul Majid Az-Zindani. Beliau pada satu saat berdialog dengan seorang ahli fisiologi dari Inggris, ahli fisiologi yang ahli ya, ilmu yang mempelajari seluruh fungsi organ tubuh. Jadi ilmu ini bisa memberitakan atau menceritakan secara detail organ tubuh ini fungsinya bagaimana, gitu. Misalnya jantung apa fungsinya, paru-paru apa fungsinya, ginjal apa fungsinya, seluruh sampai detail. Satu persatu ditanyakan kepada ahli itu. Ini ada fungsinya, ini ada. Lalu setelah selesai menjelaskan hal itu, Sinan ini bertanya, lalu setelah organ-organ itu terbentuk ya, tergabung dalam tubuh manusia, fungsi manusia itu fungsinya untuk apa, Pak? Nah, sampai titik ini sang profesor tadi, wah ini saya nggak tahu. Ini sudah masuk ilmu filsafat, ya. Saya tahunya ilmu fisiologi, itu beda-beda. Nah, itu ketika itu ya, itulah titik bedanya orang beriman dan tidak beriman. Dan itu lucu ya, ketika dikatakan, lalu sekarang ada sepatu. Sepatu ini Anda tahu fungsinya? Tahu fungsinya. Untuk dipakai, jadi alas kaki. Tuh. Sepatu itu ada fungsinya, kok manusia nggak ada fungsinya? Mana yang lebih berharga, sepatu apa manusia? Nah, itu menunjukkan betapa malangnya orang yang tidak mengerti, tidak punya akidah yang jelas ya. Kita ngapain di dunia ini? Tahu-tahu lahir, terus setelah itu meninggal, dari lahir sampai meninggal mau apa sih? Kalau mengumpulkan materi itu kita tinggalkan, tidak kita bawa sampai matinya tertinggal di dunia, kita yang meninggal. Betapa ruginya. Kalau mencari kenikmatan selesai, kita kehidupan selesai, sudah setelah itu dilupakan. Betapa sepelenya. Allah katakan, "Situ annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaihi la turja'un." Kalian menganggap kami menciptakan kalian abatan, tidak ada tujuannya. Sementara kita sebagai seorang muslim jelas punya, Allah memberitahu kita fungsinya apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia itu diciptakan untuk beribadah. Kenapa Allah katakan jin dan manusia? Yang lain semua ibadah. Tapi jin manusia ini diberitakan khusus karena jin dan manusia diberikan kebebasan, kemampuan untuk tidak ibadah. Ya, nanti yang bergerak sesuai fungsinya masuknya masuk surga. Yang tidak sesuai fungsinya ya ada ruangannya sendiri sesuai dengan amal. Kan konsepnya seperti itu. Nah, dan semua itu ada dalam itor ya, dalam frame ujian Allah, bahwa yang sesuai dengan perintah Allah itulah yang akan baik, tidak sesuai dengan perintah Allah itulah yang tidak baik. Jadi alhamdulillah ini membuat kita semua jelas melihat dunia ini, melihat persoalan, melihat kesempatan juga begitu. Segala sesuatu itu kita anggap sebagai kesempatan beramal soleh. Sesulit-sulit seorang muslim itu, kalau dia beriman kepada prinsip alhamdulillah ini, akan bisa melihat kesempatan. Barangkali sekarang nih kondisi ini kita bahkan seluruh dunia ya akan menghadapi resesi luar biasa ini karena corona ini. Yang paling baik aja ekonominya bisa minus 6%, ada 5%, ada yang sampai minus 50%. Bagaimana seorang mukmin melihat? Mukmin melihat selalu semua hal itu ada baiknya. Dalam posisi ini ya, yang punya kesempatan ya, untuk beramal soleh pasti ada. Yang bisa memberi karena dia masih ada rezeki, kesempatan memberi lebih banyak. Yang mungkin kehilangan ada ya, mata pencaharian berkurang dan seterusnya, dan itu cukup banyak. Dia masih beriman pada kekuasaan Allah, rezeki di tangan Allah. Dia akan lebih tegar dibanding orang yang tidak percaya dengan kebaikan Allah. Yang langsung, sudah, tidak ada harapan. Seolah-olah rezeki itu ada di tangan pelanggan, ada di tangan pemerintah, bukan di tangan Allah. Tapi seorang mukmin menganggap rezeki di tangan Allah.
dia tetap segar dan tidak perlu mencari yang haram karena dia yakin Allah akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada jalan keluar dan akan dapat rezeki dari yang tidak dikira-kira. Itu kekuatan alhamdulillah ya. Kekuatan orang percaya bahwa segala puji itu milik Allah dan yang semua yang dari Allah termasuk takdir itu pasti baik. Dan dengan kepercayaan seperti itu dia melihat peluang, dia tidak runtuh dan dia tidak putus asa. Luar biasa alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini menjadi kita jelas tentang tujuan hidup kita mau kemana, harus bagaimana, pedoman hidup kita, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita dengar, apa yang tidak kita dengar, kebenaran itu sumbernya dari mana, gitu. Sandaran hidup, pedoman hidup, dan tujuan hidup itu jelas bagi seorang muslim. Dan seorang muslim juga apapun kondisinya dia selalu berhusnudzon. Karena prinsip alhamdulillah tadi. Dia akan selalu beriman, akan selalu taat, dan selalu istiqomah, dan selalu optimis. Dan akhirnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin tadi, rabbil alamin, dia punya gaya hidup yang berbeda, punya cara menghadapi persoalan yang berbeda, punya pandangan atau melihat peluang dengan cara yang berbeda juga. Dia tidak perlu misalnya mencurangi orang lain untuk bisa mengambil keuntungan. Karena rezeki itu bukan dengan cara itu. Yang halal itulah yang akan ada berkahnya. Sedangkan yang haram itu pasti akan merugikan dia dan merugikan orang lain dan akhirnya akan sengsara juga. Jadi dengan alhamdulillah orang Islam, orang yang beriman itu on the track terus. Kalau dia ingat dengan alhamdulillah. Apalagi diperkuat dengan Rabbul Alamin, dia Tuhannya seluruh alam, ya. Bukan hanya Tuhannya yang seluruh penduduk dunia, penduduk di bumi ini, bahkan penduduk alam semesta. Ya, seperti kalian, dia bukan hanya global roadmap, bahkan universal. Kebenaran yang kita pegang bukan kebenaran lokal, gitu ya, bukan juga kebenaran, bahkan bukan hanya kebenaran global, bahkan kebenaran universal, ya. Di luar bumi pun kebenaran yang dibawa Islam itu mutlak. Kita berada di alam semesta yang ada di bawah kekuasaan Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Rabbul Alamin. Bukan Robnya Indonesia saja misalnya. Islam kita, walaupun kita tinggal di dunia Nusantara, tapi Islam itu agama global. Itu ada istilah transnasional, ya. Memangnya Nabi Muhammad itu diutus untuk jadi Tuhannya orang Arab saja, kan tidak. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh Arab, termasuk orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, Amerika, orang Eropa, gitu. Sekarang tuh kalau kita mau ikut mode sebetulnya, coba karena kita yang di sebagian orang melihatnya media massa milik pihak tertentu, ya. Tapi kalau pakai kata mode, ya, data statistik itu modenya dunia itu menuju Islam. Kita sudah sempat katakan, ya, kalau mau lihat datanya juga ada di internet bahwa agama yang paling berkembang adalah agama Islam, yang lain berkurang. Pekan lalu atau 2 pekan lalu, ya, ada perdebatan tentang Hagia Sophia, ya. Tadinya gereja, lalu dirubah jadi masjid, oleh Ataturk dirubah jadi museum, akhirnya sekarang kembali ke masjid. Nah, ini sebetulnya mode ya, arahnya sebuah ke sana. Di Eropa itu ratusan gereja jadi masjid, bukan karena orang Muslim kuat, karena ada kekuasaan, kan karena orang di Eropa itu nggak laku istilahnya lah, ya. Pengunjung gereja kan perlu biaya juga. Pengunjungnya sedikit, yang nyumbang sedikit, akhirnya daripada minus, ya dijual saja. Dijual, yang bisa beli siapa? Orang Islam. Orang Islam perlu masjid di Eropa itu. Mereka siap membayar. Dan bahkan orang-orang gereja itu banyak yang lebih memilih untuk dibeli orang Muslim jadi masjid daripada dibeli oleh orang lokal, ya, orang Eropa, tapi dirubah jadi
jadi bar, jadi night club, gitu. Karena itu banyak juga, banyak orang gereja nggak rela, wah daripada jadi tempat maksiat ya, jadi orang Kristen juga tahu juga ada maksiat yang taat, jangan ya, mereka agama mereka juga membedakan juga, yang taat ya, ada juga yang nggak peduli sih orang. Jadi mereka banyak yang memilih ya mending dijual di ruh jadi masjid lah minimal, walaupun beda agama tapi tetap menyembah Allah, tetap taat pada Allah, nama Allah disebut, bukan jadi tempat maksiat. Itu banyak seperti itu, ratusan jumlah. Nah, kan masjid-masjid besar ya, di Jerman, di Belanda, di Inggris, ya, datanya banyak dan tidak bukan rahasia lagi di Eropa. Ya. Jadi seperti itu kalau bicara tentang mode ya, tentang masa depan. Ya. Masa depan itu untuk abad ini kita pernah katakan, ya, dapatkan informasi ya bahwa mulai abad ini Islam terus naik. Sementara Kristen stagnan dan belum turun. Nanti 2070 diperkirakan agama Islam akan jadi agama nomor 1. Ya, walaupun bagaimanapun juga ya tetap kebenaran mutlak ya, tetap milik Islam, walaupun mungkin pemilihnya sedikit sekarang gitu atau tidak berubah ya, karena yang menjadi sumber kebenaran adalah Allah. Jadi ini mindset pertama tentang akidah. Dan kita akan semakin bahagia gitu kalau kita melihat betapa agama lain itu tidak sesempurna kita. Pemahaman tentang Tuhan ya dari kita bisa filsafat agama lain. Nah, kalau Tuhan untuk agama lain itu Tuhan yang selalu kurang, tidak maha terpuji. Tuhan itu masih perlu anak untuk mengampuni, perlu menyiksa anaknya, menurunkan anaknya. Ada kalau Hindu Tuhan itu perlu ada yang membantu, ada bagian kebaikan Wisnu, ya. Tuhan tertingginya bosnya itu Brahma, bagian kebaikan Wisnu, bagian ininya Waisya ya, bagian itu kayak Hindu. Tambah lagi dewa-dewa yang lain yang membantu. Tuhan yang tidak maha sempurna. Bahkan bisa beda pendapat antara Tuhan dengan yang lain, bisa berbeda pendapat. Kadang-kadang perang antar Tuhan gitu. Kalau dalam agama Yunani ada perang antar Tuhan. Mereka tidak memahami Tuhan sebagai penguasa yang maha sempurna. Sehingga ketaatan mereka juga setengah-setengah karena Tuhan. Apalagi agama Yahudi. Agama Yahudi itu memang menyembah Allah, cuma mereka melihat Allah sebagai Tuhan yang kejam, yang juga mereka katakan pelit, sehingga mereka sering melawan dengan percaya dengan Tuhan. Itulah, jadi itu bedanya. Dan ini signifikan sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, kalau kita tidak mengetahui itu, ada orang yang mungkin melihat ya, kok orang-orang non-Islam itu kehidupannya di luar gitu ya, tidak melihat dalam luar kelihatannya kurang lebih. Allah katakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma jahannam. Jangan kamu tertipu dengan sepak terjang orang-orang kafir. Mereka sebetulnya dari dalamnya itu keropos. Dan itu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan tunqadu oral Islami urwatan idza nasya'a fil Islami ma la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam itu bisa putus satu-satu kalau orang Islam itu tidak mengerti jahiliyah, tidak mengerti kebatilannya orang-orang penganut agama selain Islam. Jadi kita kadang-kadang perlu juga melihat betapa agama kita sempurna dengan melihat penyelewengan atau kekurangan dari agama. Ini agama yang luar biasa, kita ya, mendapat nikmat yang luar biasa ya, nikmat yang terbesar itu ya, nikmat mengetahui hal-hal itu dan beriman dengan hal-hal seperti itu. Indah sekali sebagai Muslim yang kalimat pertamanya Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini kalimat ini kalau Rasulullah katakan Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Di akhirat di sisi Allah ini timbangan kebaikan itu penuh dengan kalimat alhamdulillah karena maknanya begitu luas. Mengajarkan kita tentang hal-hal yang positif, semua positif. Dan membuat kita selalu optimis dan selalu ridho. Kita tidak mengalami siksaan mental dengan segala pujian kalau kita mengingat rahmat Allah itu luar biasa. Terus selalu nikmat kita bertambah dan menjadi abadi. Kadang-kadang ini penting juga ya, Mbak. Kalau kita misalnya merasakan sebuah nikmat ya, datang ke restoran, dapat makanan enak, jalan-jalan, lihat pemandangan bagus, pergi ke hotel yang bagus, atau
dapat hadiah. Itu semua kenikmatan ya sementara. Bagaimana kita merubah, mengkonversinya menjadi kenikmatan yang abadi? Mudah saja dengan katakan alhamdulillah. Langsung dicatat. Kenikmatan yang tadinya fana, yang tadinya mungkin umurnya pendek gitu, makan kan cuma berapa menit, setelah itu ya sudah selesai. Tapi bagaimana kebaikan ini kita konversi jadi kebaikan yang abadi? Kita kan alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung dicatat di rekening kita di akhirat nanti. Itu sudah tercatat, insya Allah. Dan kita katakan dengan ikhlas supaya ya kalau kita riak, katakannya ya di depan orang ya tidak ya. Kalau kita katakan dalam hati dengan ikhlas, kita puji Allah, alhamdulillah dengan penuh kepuasan, dengan penuh kebahagiaan, itu sama saja kita sudah mengkonversi kenikmatan dunia menjadi yang fana ya, menjadi kenikmatan yang abadi. Itu luar biasa itu kata-kata alhamdulillah. Jadi sering-seringlah dapat walaupun sedikit makanan, dapat misalnya makanan murah aja beli gado-gado cuma berapa ribu di Jakarta. Enak sekali. Katakan alhamdulillah. Itu langsung dikonversi oleh Allah, oleh malaikat. Wah, ini sudah. Ini kenikmatan ini yang tadinya cuma sebentar, ketika seorang mengatakan alhamdulillah, di akhirat langsung. Karena itu dalam hadis innallaha la yardha minal abdi idza akala al-aklata ayyahmadahu 'alaiha wa idza syaraba asyarbata ayyahmadahu 'alaiha. Jadi Allah ridha kepada seorang hamba kalau dia makan, katakan alhamdulillah. Minum alhamdulillah. Semua kenikmatan ketika alhamdulillah. Kenikmatan murah, mahal, kalau kita katakan alhamdulillah, itu langsung terkonversi jadi kenikmatan abadi di akhirat nanti tercatat. Itu luar biasa. Rahasia alhamdulillah ini ya, membuka wawasan, membuka optimisme, membuka harapan, dan juga mengabadikan kenikmatan yang ada di dunia. Bahkan bisa saja bukan kenikmatan. Kalau ada sebuah ya, hal yang tidak menyenangkan, katakan alhamdulillah ala kulli hal, itu tercatat juga. Kok pendapatan berkurang? Ya alhamdulillah lah, ya Allah masih menjadikan kita sebagai orang Islam. Lihat kenikmatan yang lain. Tercatat lagi itu sebagai kebaikan abadi. Luar biasa nikmatnya mendalami alhamdulillah. Nah, dalam kalimat alhamdulillah itu Allah sebagai sentral kita, ya. Sentral yang tidak berubah, selalu baik. Sandaran kita dalam segala persoalan. Pegangan kita kalau kita sedang bingung ada persoalan, kita berdoa kepada Allah. Di antara rahasianya Ibnu Taimiyah itu, ya, kalau kita lihat buku-buku yang bahas hal-hal rumit itu, dia bisa mencari jawabannya. Beliau itu ketika ada persoalan yang sulit, beliau berdoa, Allahumma ya mu'allima Ibrahim ma'alimni, ya mufahhima Sulaiman fahimni. Ya Allah, wahai pengajar Ibrahim, yang mengajar Ibrahim, ajari aku. Yang memahamkan Nabi Sulaiman, pahamkanlah aku. Jadi segala persoalan kalau kita tanyakan pada Allah dan kita serius, akan Allah datangkan jawaban. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu bagian dari ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang straight, langsung menuju kebaikan, menuju akhir yang baik. Mulai dari sana kebaikan. Jadi, ketika seorang mengenal Allah dengan suasana alhamdulillah, ini luar biasa. Apalagi kita perkuat dengan Allah itu bukan hanya Tuhan yang kita sembah, kita puji, tapi dia Rob, Rabbul Alamin. Rob itu dari dua kata ya, atau dua pendapat, tapi dua-duanya benar. Kata Robba ya Rubu atau Robba yu Robbi. Robba ya Rubu itu artinya asraha yuslihu. Allah itu sebagai Allah penguasa yang selalu memperbaiki, selalu mengurus tentang dunia ini. Dunia selalu ada di tangannya semua, tidak ada yang kecil atau besar, semuanya Allah kuasai. Ya Allah tidak seperti konsep yang Aristoteles, dia tinggalkan dunia itu jalan sendiri. Atau konsepnya Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhannya Hindu dan lain sebagainya, Tuhan itu punya pembantu-bantu yang bisa berantem, bisa beda pendapat gitu. Antara Tuhan kebaikan dengan Tuhan keburukan itu bisa beda pendapat. Yang benar dalam konsep Islam itu ya Tuhan Allah satu dan semuanya baik. Semuanya baik. Cuma ada yang part atau fragmen atau potongan tertentu yang kalau kita hanya lihat potongannya itu kelihatan, tapi kalau kita lihat sebelumnya dan setelahnya akan kita pahami. Dan seringkali gitu ya, kita lihat satu fragmen dalam kehidupan,
ini kejam sekali. Setelah selesai ceritanya, oh rupanya begitu. Nah, itu kehidupan itu seperti itu. Hasil akhirnya itu akan kita lihat bahwa itu Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Bijaksana, itu akan. Kadang kita bisa paham ketika kita melihat, ada yang kita paham baru setelah waktu yang lama. Ada juga yang kita dapat jawabannya jelasnya itu nanti di akhirat. Yang jelas kalau kita percaya mutlak pada Allah, kita akan percaya mutlak pada kebaikan yang absolut. Ini beda kita memahami Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang universal, dengan Tuhan lokal, dengan menganggap ini Tuhan, tiap orang punya Tuhan sendiri-sendiri, masing-masing punya kebenaran sendiri-sendiri, semuanya benar. Kalau semuanya benar tuh yang disembah mana yang berarti Tuhan kita nggak mutlak, gitu kan? Tuhan kita Tuhannya orang Islam, ya udah ngurus orang Islam aja. Nah itu kita tidak memahami konsep alhamdulillah, tidak masuk Islam. Inna indallahil Islam, yang lain salah, cuma kita bisa mentolerir. Kita dalam sebagai muslim tidak mesti menyerang atau menyakiti pengikut agama lain. Mereka punya hak. La ikraha fiddin, ya, tidak pada paksaan, tapi yang benar tetap Islam. La ikraha fiddin ada lanjutannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan, tapi tidak perlu dipaksa karena yang benar yang salah itu sudah jelas. Kalau dia ada orang yang tidak memilih kebenaran, ya ada konsekuensinya. Yang akan menghukum di akhirat nanti Allah. Kita hanya menjalankan agama kita. Sebatas hukum agama yang Allah perintah. Itu aja. Jadi itu konsep alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tambah perkuat dengan konsep Ar-Rahmanir Rahim. Luar biasa lagi itu. Kalau Allah itu Rahman, Rahman itu kita sudah sempat singgung, bedanya Rahman dengan Rahim. Dua-duanya dari kata Rahimah, yarhamu, rahmatan. Dari kata kasih sayang, dari kata kelembutan, kebaikan. Tapi Rahman itu wazn fa'lan, itu artinya luas. Rahmatnya itu luas seluruhnya. Seluruh alam itu mendapatkan rahmatnya. Ada Rahim, dia intensif ya, rahmat yang khusus. Bil mu'minina raufur rahim. Pada orang beriman mereka Allah itu rauf wa rahim. Semuanya baik. Wa rahmati rawasi'at kullasyai, dalam Allah mengatakan. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu itu masuk setan dapat rahmatnya, dapat. Kalau enggak dapat rahmat udah dari dulu habis itu. Allah kasih kesempatan setan. Orang kafir juga dikasih kesempatan sampai meninggal lah, itu nanti ada hitungannya. Jadi setelah Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada Malik Yaumiddin yang berkuasa nanti di hari kiamat, nanti hari pembalasan. Nah, itu masalah keadilan antara rahmat ya, kasih sayang, dengan keadilan itu bukan dua hal yang bertentangan. Orang adil itu bukan berarti tidak rahmat ya. Allah itu adil, menghukum yang salah ya salah, yang benar ya benar. Orang menghukum dengan benar bukan berarti dia tidak rahmat. Dia bisa memaafkan. Allah kalau orang berdosa, Allah ampuni. Tapi kalau ada orang menzalimi orang lain, nah itu harus dibalas. Makanya dalam Islam dikabarkan bahwa dosa, ada dosa-dosa yang dengan mudah Allah mengampuni. Itu dosa seorang dengan hambanya, dengan Tuhannya. Allah itu, karena Allah memang nggak butuh. Kita nggak menyembah, ya Allah nggak berkurang kekuasaannya. Tapi kalau ada orang berdosa, misalnya mengambil harta orang lain, menyakiti orang lain, itu keadilan Allah. Ini haknya bukan hak Allah. Allah memberikan ini haknya si fulan. Makanya dalam fikih itu tidak ada hakullah mabniyun alal musamahah. Hakul adami mabniyun alal musyahah. Apa maksudnya? Hak Allah itu, hubungan kita dengan Allah itu, Allah dengan mudah mengampuni. Kalau kita istighfar lama, kita kok ya ada seorang yang misalnya nggak sholat lama gitu kan, lalu dia bertobat, aduh udah ya Allah ampuni, yang penting dia mau sholat, dia mau bertobat. Tapi kalau orang berkasus dengan orang lain, ya dia kasusnya dengan orang itu, orang membunuh, ya udah itu harus sampai rela orang yang dibunuh itu. Makanya itu dosa membunuh itu luar biasa. Dalam satu hadis, di akhirat nanti
Allah mengadili nih antara orang yang dizalimi dengan yang membunuh. Kalau yang dosanya membunuh, itu cara Allah mengadilinya gimana? Orang yang dibunuh ini disuruh mengambil kebaikan orang yang membunuh tadi sampai ridho, sampai puas. Nah itu kira-kira gimana tuh? Alhamdulillah ya. Orang yang pernah dibunuh bertemu di hari kiamat dengan yang membunuh dia. Itu mungkin semua kebaikannya ludes itu, nggak akan bisa dihabis. Ada yang ya pernah menghina, menyakiti, itu di akhirat nanti kalau diadili, ya seperti itu. Nanti yang bayarannya di sana nggak ada bayaran pakai uang, nggak ada. Bayarannya adalah kebaikan seseorang. Kalau orang punya kebaikan diambil untuk orang yang dizalimi. Kalau kebaikannya sedikit, dibalik. Dosanya orang yang dizalimi itu dilemparkan kepada orang yang menzolimi tadi. Nah, naudzubillah rugi sekali. Makanya hati-hati dengan hak-hak orang lain. Jangan suka melewati hak orang lain, mencurangi, menyakiti. Karena cara Allah mengadili itu bukan Allah mengampuni sudah orang lain yang haknya dibiarkan. Kalau orang lain itu nggak rela, itu sampai hari kiamat tuh tetap dituntut. Karena itu misalnya seperti hutang ya, hutang itu orang yang mati syahid itu dosanya diampuni semuanya, kecuali hutang. Karena hutang itu urusan dengan orang lain. Jadi walaupun orang ini orang mati syahid itu ya, yang meninggal di jalan Allah itu pahalanya besar. Tapi kalau dia punya utang, itu hutang dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dibayar. Itu berat. Makanya hati-hati dengan hak orang lain. Kalau kita hubungannya antar person aja begitu. Gimana kalau hak orang lain itu banyak, kalau pemimpin misalnya, ketua RT, dia menzolimi satu RT, wah itu besar. Apalagi kalau dia pemimpin negara ya, wah itu lebih besar lagi. 200 juta nanti nuntut haknya, naudzubillah ya. Makanya orang kalau mengerti tentang keadilan, tentang kebenaran, hak-hak orang lain itu tidak sembarangan menuntut jadi pemimpin. Kalau dia zalim sekali, nanti kesalahannya langsung berlipat kali seluas dan sebanyak wilayah yang dia pimpin. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kenapa sifat ini? Allah kan punya sifat banyak hal. Ya, itu mungkin sudah pernah bahas. Al-Wahidul Qahar, ya, Maha Kuat, Maha Kuasa, Al-Azizul Jabbar. Tapi Allah cantumkan Ar-Rahman Ar-Rahim karena itu yang dominan dan itu yang penting untuk selalu kita ingat. Tapi untuk mengimbangi itu kadang-kadang seorang manusia itu tidak tidak tahu diri kadang-kadang karena menganggap Allah maha pengampun, maha penyayang, akhirnya berbuat seenaknya. Nah, itu diingatkan bahwa selain Allah itu Rahman Rahim, Allah juga Maliki Yaumiddin. Allah itu juga nanti di hari kiamat akan membalas semua sesuai dengan Allah. Nah, jadi dimensi perubahannya ketika ini kalau sudah Maliki Yaumiddin tidak hanya masalah mindset saja tentang keyakinan, tapi sudah harus ada perilakunya, sudah ada perbuatannya. Ya, seorang kalau ingin perbaiki diri kan, kita mulai dari perbaikan mindset, perbaikan paradigma, perbaikan akidah. Kalau akidahnya baik, nanti semua baik. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dia memberi resep kalau orang ingin baik itu dimulai perbaikan itu dari pikiran. Dia katakan hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itulah yang mengantarkan pada perbuatan. Nanti perbuatan mengantarkan pada kebiasaan. Dan kebiasaan nanti akan membuat menjadi karakter seseorang. Jadi kehidupan seorang jadi seperti itu. Orang pikiran baik akan mendorong orang untuk berbuat baik. Kalau orang berbuat baik dan selalu dibiasakan diulang-ulang, akan jadi kebiasaan. Kalau dia selalu biasa seperti itu, jadi karakter dia. Ketika ada pikiran baik, itu harus dipelihara terus, dorong untuk sampai menjadi kebiasaan, sampai jadi karakter dia. Kalau ada pikiran buruk dari awal harus dicegah, jangan sampai berubah jadi perbuatan. Kalau sudah perbuatan nanti tidak semudah menghapus pikiran. Pikiran kan menghapus tinggal mengganti aja dengan pikiran yang lain. Jadi kalau perbuatan sudah terjadi ya itu sulit. Makanya jangan sampai pikiran buruk berbuat jadi perbuatan buruk. Dan kalau sudah berbuat buruk jangan diulangi, nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan lebih sulit. Kebiasaan berulang sampai jadi karakter lebih sulit. Jadi itu caranya memperbaiki kepribadian, dimulai dari memperbaiki pemikiran, memperbaiki mindset, memperbaiki paradigma. Setelah memperbaiki paradigma, seorang harus berpikir tentang bagaimana apa yang dia lakukan sehari-hari, yaitu interest dia,
Dia tekuni apa. Kalau dia ingin jadi orang sukses, yang dia kerjakan sehari-harinya ya harus sesuai. Dia misalnya jadi pengusaha sukses, sehari-harinya baca komik, ya nggak ada hubungannya. Dia ingin jadi ilmuwan, tapi sehari-harinya nonton bola aja gitu, nggak nyambung. Gitu. Jadi interest itu harus nyambung dengan mindset dia, dengan wawasan dia. Kalau dia tahu hal yang baik, hal tertentu ya ini yang bermanfaat, dilakukanlah itu. Interest itu terkait dengan ya skalanya harus hal yang bermanfaat sesuai dengan ya, kalau orang tahu makin baik wawasannya pengetahuan tentang kebaikan, dia akan tahu itu kebaikan lebih baik. Dan terjemahan dari sebuah kebaikan itu banyak. Karena itu kita harus memilih mana yang terbaik. Terjemahan apa yang kalau ibadah yang terbaik kita pilih zikir, sholat, sodakoh. Dan ibadah itu kalau dia manfaatnya bisa ke orang lain lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Antara manfaat bersedekah dengan manfaat sholat, walaupun sholat ibadah yang baik, tapi kalau hanya sholat saja tapi tidak pernah sedekah, tidak berbuat baik kepada orang lain, ya itu beda hitungannya. Karena itu Rasulullah SAW kan ketika beriktikaf ya, selalu mengatakan, sesungguhnya sekali saja berjalan membantu orang, itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid Rasulullah SAW selama 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Nah, itu pernah satu saat Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, ya sedang iktikaf, tiba-tiba ada orang datang minta bantuan. Ya begini-gini, nah, Ibnu Abbas langsung keluar. Sahabatnya, para murid-murid bertanya, ya Abbas, Anda kan sedang iktikaf, nggak boleh keluar masjid. Dia katakan, ya tidak seimbang antara pahala membantu orang. Jadi kalau karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kalau seorang berjalan membantu seorang sampai selesai, itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi itu 60 hari. Sampai ibadah 60 hari iktikaf. Yang paling lengkap kan kita biasanya kalau Ramadan 10 hari paling banyak itu biasanya. Kebanyakan nggak lengkap. Kesibukan dan lain-lain. Kalaupun lengkap itu masih lebih baik pahalanya membantu orang lain. Yaitu itu juga mindset. Jadi ketika orang tahu, oh ini kebaikan yang lebih efektif itu ketika manfaatnya luas. Kalau manfaatnya sempit ya itu interest dia. Juga gitu. Kalau orang ingin menjadi misalnya ingin jadi orang yang rajin ibadah hanya di masjid, dia mindsetnya seperti itu. Nah, itu artinya dia membatasi manfaatnya pada diri sendiri. Tapi kalau dia cita-citanya ingin jadi pemimpin yang adil, itu beda lah. Cita-citanya ingin jadi ilmuwan yang bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat, menemukan energi listrik yang gratis seperti Tesla, gitu. Nikola Tesla, atau ingin membuat senjata yang ampuh yang bisa melindungi negara Muslim dari serangan senjata nuklir. Nah, itu manfaatnya besar. Nah, itu mindset seperti itu, mindset peradaban seperti itu yang kita perlu bangun. Jadi, setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, kita tahu yang benar yang salah. Setelah itu kita harus bergerak. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bagian interest yang harus dalam frame ibadah. Dalam frame ibadah. Dan ibadah dalam Islam itu bukan hanya yang ritual, bukan hanya sholat, zikir, puasa, zakat. Itu ibadah mahdoh, ibadah inti, dan ibadah rukun. Tapi tidak hanya itu. Definisi ibadah, kalau Budiah ya, definisi yang paling baik yang saya temukan dan menjadi rujukan ulama akhirnya setelah itu. Ibadah itu apa? Al-ibadah kullu ma yurdillah, atau dia ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu min aqwali wal af'ali al-zahirah wal batin. Jadi ibadah itu mencakup seluruh apa yang Allah ridhoi dan Allah sukai. Baik itu perkataan, perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak yang ada dalam hati. Itu semua ibadah.
semua yang Allah ridhoi. Ketika kita bekerja di pasar, di kantor, kita niatnya ingin memberi infak kepada keluarga, itu juga ibadah. Memperluas lagi kebaikannya, tidak hanya untuk mencari infak menghidupi keluarga, tapi ingin membangun bangsa dan negara. Diperluas lagi, kita ingin membangun masa depan agama lebih baik. Nah, itu lebih luas lagi. Pekerjaannya satu, tapi ketika niatnya lebih besar, pahalanya lebih besar lagi. Kadang-kadang itu merubah niat, merubah motivasi itu sama dengan mengkalikan. Ya, kita mungkin punya misalnya 1 poin ya, poin anggaplah poin apa ya, poin dari pulsa dari mana, Telkomsel dari Indosat. Kalau kita memperbanyak poin ini tinggal dikalikan kan, yang paling mudah itu dikalikan. Kalau ditambah poin, tambah poin, tambah poin, itu lama. Tapi kalau ingin lebih cepat poinnya itu bertambah, itu dengan pengalian, bukan dengan bertambah. Satu pekerjaan kalikan. Kadang-kadang pengaliannya itu bukan hanya dengan menambah orang atau mengkalikan manfaat. Misalnya gini, kayak gini nih misalnya, ceramah, kalau ada di masjid, nggak ada yang rekam. Yang manfaatkan kan cuma berapa orang ya masjid. Kalau ingin dikalikan, wah berarti direkam, di-share lebih banyak. Itu pengalian-pengalian. Itu di pengalian manfaat, masuk juga gitu, infak dengan uang nih. Uang kalau kita infakkan ke 1 orang selesai. Bagaimana kalau kita jadikan ini dana abadi wakaf. Wakaf itu diberikan sesuatu yang tidak hilang, diberikan tanahnya itu dimanfaatkan terus, baik untuk masjid, untuk ibadah terus, atau untuk usaha, tapi wakaf. Wakaf artinya apa? Manfaatnya bukan kita yang ambil, dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Dan wakaf itu bukan hanya masjid, pesantren, wakaf macam-macam. Jadi sepanjang sejarah muslim itu wakaf itu macam-macam. Ada wakaf ini yang unik-unik tuh. Umat Islam ketika ya wawasan peradabannya besar itu ide kreatifnya banyak. Ada yang mewakafkan untuk laki-laki apa namanya anak-anak muda yang tidak mampu nikah. Wakaf. Ada wakaf tuh zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada wakaf ya kalau suka ada kejadian pembantu-pembantu itu nggak sengaja memecahkan barang, memecahkan gelas atau apa. Itu ada wakaf khusus untuk membantu kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau pecah, waduh, nggak sengaja pecah, gimana caranya? Pergi ke tempat wakaf itu. Macam-macam wakaf. Itu umat Islam ketika kreatif. Di antara wakaf yang cukup besar yang membedakan peradaban Barat dan luar negeri tentang masjid, tentang rumah sakit. Rumah sakit itu di zaman dulu ya, peradaban Islam ketika maju itu namanya Bimaristan. Bimaristan itu orang kebanyakan itu wakaf. Jadi orang berobat itu nggak bayar karena ada yang mau wakaf. Jadi biayanya dari orang-orang kaya itu. Kalau di kita kan rumah sakit tuh lebih banyak bisnisnya selain mungkin yang masuk pemerintah ya. Pemerintah juga bayar juga. Tapi dulu ketika umat Islam punya wawasan peradaban yang baik, itu ilmu kesehatan tuh bukan untuk bisnis tapi untuk kebaikan. Walaupun ada yang berbayar ada. Jadi ada bimaristan tertentu dikhususkan untuk orang miskin. Kalau orang punya uang boleh tapi harus bayar gitu. Jadi yang semuanya dapat, yang punya uang dia bisa dapat kesehatan karena dia punya uang, nggak ada masalah. Yang tidak punya uang tetap juga ada. Itu contoh seperti itu. Nah itu jadi berkembang dari alhamdulillah sampai iyyaka na'budu itu kebaikan menjelma jadi fi'il ya, jadi bentuk yang bisa dilihat bukan hanya konsep saja. Orang muslim mulai berubah dan perubahannya pertama dengan iyyaka na'budu, interestnya dalam frame ibadah dan yang luas ya, ibadah di segala sektor kehidupan. Nah itu ketika muslim kuat ya, negara Islam itu bukan negara isinya orang sholat, orang puasa, tapi ada pimpinan militernya, ada ahli fisikanya, ada luar biasa. Kalau panjang kita bicara tentang 1000 tahun lebih orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang membangun peradaban, yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Iya karena Abu. Dan iya karena stain. Tidak cukup seorang beribadah saja, sama dia juga beribadah nggak sendirian. Kami.
di dalam suatu komunitas. Jadi dia berlipat-lipat lagi. Kalau tadi kita sedang bicara tentang pengkalian. Pengkalian kebaikan itu dengan seperti itu, dengan memperbanyak orang yang memanfaatkan, terkalikan ya. Pekerjaan satu, tapi ketika banyak yang memanfaatkan, terkalikan kebaikan. Ada pengkalian dengan niat. Ya. Pekerjaannya sama, tapi kalau niat kita besar, jadi besar. Kita ngasih makan untuk orang miskin, itu kasihan. Itu manfaatnya kita dengan dia. Kalau kita ikhlas itu bisa dapatkan ampunan yang besar itu, Pak. Yang besar. Tapi kalau kita niatnya lebih lagi, ini uang saya ini kan kerjanya sama nih, menginfakkan, tapi niatnya untuk membangun masa depan umat. Kalau ngasih satu orangnya masa depan, iya karena dia adalah bagian dari gitu. Orang miskin ini kan bagian dari Rasulullah kan mengatakan innama tunsaruna bidu'afa itu. Kalian menang itu karena orang-orang lemah dari kalian. Karena orang lemah bukan karena orang kuat. Iya, karena orang lemah itu keikhlasan mereka bisa mendoakan, membuat Allah ridho. Jadi hati-hati dengan orang-orang lemah itu. Jangan dikira negara bangsa itu hanya dibangun oleh orang-orang yang kuat saja. Penting orang-orang kuat itu. Tapi orang lemah itu juga kekuatan. Karena keikhlasan orang-orang yang lemah itu yang terkadang lebih Allah dengar daripada orang-orang yang kuat, yang sombong, apa itu Allah nggak dengar. Tapi orang-orang yang mungkin kita lihat tidak hatinya bersambung dengan Allah. Itu hati-hati dengan doa-doanya orang lemah. Ya. Di dalam Islam itu. Ini kemarin ada pendekatan unik tentang ini corona lagi nih. Kalau di Barat itu yang jadi prioritas untuk diselamatkan itu adalah orang-orang yang bisa bekerja, kata kerja yang tua-tua tuh biar mati aja gitu. Nah, di Turki, Presiden Turki bicaranya beda lagi. Orang-orang tua itu adalah mahkota kita. Kita tidak akan melupakan mereka. Kita akan bekerja dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang tua. Itu nilainya beda. Jadi itu cara mengkalikan kebaikan dengan niat. Pekerjaannya sama-sama. Ketika niatnya besar, langsung terkalikan itu. Kadang-kadang kebaikan kita dikalikan 1 udah bagus. Kalikan 10 udah lumayan. Bisa juga kadang dikalikan 1000, kalikan 1.000.000 tergantung niat kita. Dan niat belajar Al-Fatihah niatnya ya supaya ngerti. Ada yang belajar Al-Fatihah niatnya untuk berubah masa depan umat. Nah itulah ya lebih besar kan. Ya. Dikalikan besarnya umat ini. Jadi seperti itu. Iya karena budu, iya karena stain. Iya karena stain masuk dimensi berikutnya bahwa manusia itu tetap memerlukan kekuatan luar. Itu nistain. Tapi kekuatan terbesar yang bisa menambah kekuatan itu adalah Allah. Bahkan ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan, mari kepada salat. Jawaban kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan itu hanya milik Allah. Kita berbuat, tapi kita yakin bahwa kekuatan itu, kemampuan itu dari Allah. Sehingga kita tidak merasa sombong kalau kita berhasil, tidak merasa sedih kalau ada kesulitan, karena semua dari Allah. Ketika kita mampu, kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Kita mampu nih, kemampuan itu dari Allah. Ketika tidak mampu, kita katakan la haula wala quwwata illa billah, artinya ya mungkin sekarang tidak ada kemampuan, tapi akan ada kemampuan, insya Allah bisa. Kalau tidak, ya Allah serba mampu. Ketika agama lemah, gitu, kita tetap katakan innallaha wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agamanya. Dan itu terbukti. Dulu umat Islam pernah terjajah lama. Di abad lalu itu hampir semua negara Islam itu ada di bawah jajahan negara non-Islam. Nanti dengan mudah Allah rubah kondisi. Negara yang menjajah itu Allah buat mereka berantem sendiri. Perang Dunia Pertama hancur. Kekaisaran Jerman, Prusia bubar. Kekaisaran Austro-Hungaria bubar. Tapi penjajah Inggris dan Perancis masih. Perang Dunia Kedua, Inggris dan Perancis bahkan dihabisi oleh Jerman. Walaupun akhirnya menang Inggris, tapi menang dalam keadaan
eh, porak-poranda juga. Jadi setelah Perang Dunia Kedua banyak yang merdeka karena akhirnya eh, banyak negara-negara lain, termasuk Indonesia, punya kesempatan untuk bisa melawan karena mereka sibuk perang. Kita alhamdulillah memanfaatkan kesempatan itu. Sekian dari Allah. Siapa yang memaksa mereka untuk saling memerangi? Ya Allah, ya Allah pengen begitu. Ada caranya Allah membela agamanya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berbuat, bagaimana peran kita. Dengan mudah Allah bisa membela agama itu tanpa usaha kita bisa. Tapi Allah memberi kesempatan sedikit demi sedikit agar kita bisa berperan. Karena dunia ini ya tempat untuk bekerja, bukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang diatur. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk melaksanakan proyek-proyek peradaban itu. Isti'anahnya kepada Allah, kepada kekuatan yang maha besar, yang lebih besar dari kekuatan. Kadang-kadang orang ya kalau melihat ya geopolitik, melihat kekuatan Hobi Zionis, kekuatan Yahudi luar biasa, seolah-olah ketika kekuatan mutlak itu kekuatan Allah berikan karena Allah ingin memberikan saja, karena ada skenario Allah. Nanti hasil akhirnya ya bukan mereka yang Allah yang akan memberikan kekuasaan pada yang Allah inginkan. Ilmu kemantasya wa tanzi'ul mimman tasya. Kaum muslimin itu ketika dalam kondisi lemah mereka mendapat pahala kesabaran, dilipat gandakan pahala kesabaran. Ketika umat Islam dalam kondisi kuat, dilipat gandakan pahala mereka jika mereka berbuat kebaikan. Kebaikannya berlipat ganda karena manfaatnya lebih besar ketika umat Islam berkuasa. Jadi masalahnya bukan kita harus berkuasa atau tidak. Kita melakukan apa ketika umat Islam lemah, apa yang kita lakukan? Ketika hal yang benar, ya dapat. Ketika melakukan hal yang salah, ya salah. Ketika posisi lemah, kita menyerah, ikut, jadi ekor. Itu salah. Kita tidak berusaha memperbaiki, ya salah. Ketika nanti suatu saat, mungkin anak cucu kita atau kita mungkin bisa mendapatkan zaman itu, ya umat Islam menjadi kekuatan nomor satu. Apa yang kita lakukan? Apakah mencari dunia, mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Pertemuan yang lalu kita sudah bicara bagaimana peradaban-peradaban itu hancur karena setelah sampai tahap kekuatan, orang-orang malah mencari kepentingan sendiri-sendiri. Ya. Kalau begitu ya nggak ada gunanya. Jadi ya karena stain itu kita meminta kekuatan dari yang maha mutlak kebaikan. Stain billah. Dan interest seperti itu kita akan memperbaiki kehidupan. Tidak cukup hanya dengan interest, dengan perhatian, dengan berbuat, tapi juga harus ada keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Misalnya orang belajar tapi tidak mengerti bagaimana cara membaca, tidak bisa memilih buku mana yang baik, tidak bisa memahami bahasa dengan baik, itu baru keterampilan belajar. Keterampilan memahami, keterampilan menganalisa. Lalu setelah bisa memiliki ilmu, bagaimana punya keterampilan mengkomunikasikan hal itu, ya, membahasakannya, mengartikulasikannya, gitu. Nah, itu keterampilan lagi. Ada keterampilan teknis, bagaimana ya membuat alat-alat yang kita perlukan, bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana memajukan teknologi, itu keterampilan. Bagaimana menguasai informasi, banyak. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Tahapan berikutnya dengan syiar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu dimensinya mulai dari kognitif ya. Siratal mustaqim itu kita mengetahui secara pengetahuan apa yang benar, apa yang salah, mana yang harus, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih efektif. Termasuk hidayah adalah setelah mengetahui dapat melakukannya. Mulai interest kita, perhatian kita, sebagian besar waktu yang kita curahkan itu pada hal-hal yang lebih positif, lebih efektif. Itu hidayah. Hidayah berikutnya adalah kita punya keterampilan, lebih mampu, lebih kompeten mengelola, lebih kompeten bekerja, lebih kompeten berproduksi. Itu made in negara Islam itu menjadi lebih baik dari made in negara-negara non-Islam. Itu bagian dari ihdinas siratal mustaqim.
jalan yang lurus, jalan yang cepat. Kenapa lurus? Lurus itu artinya tidak belok-belok, tidak membingungkan, tidak sebentar-sebentar ganti prinsip gitu. Yang Shiratal Mustaqim itu yang sekarang benar ya nanti kebenaran absolut ya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya kondisional ada, tapi hal-hal yang tawabit itu Shiratal Mustaqim. Sekarang Allah Tuhan ya besok Allah Tuhan, jangan sekarang Allah Tuhan besok barangkali ada yang lain. Wah, sekarang Islam benar, nanti Islam relatif semua agama benar. Itu sirat mu'waj ya, muta'abbid, yang belok-belok. Juga Shiratal Mustaqim itu jalan yang paling cepat mengantarkan kita pada tujuan. Tidak sebentar-bentar ganti track, tidak sebentar-bentar merubah akidah. Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus itu bisa kelihatan ujungnya dari awal. Ujungnya itu kebaikan jelas. Kalau ujungnya nggak jelas, itu bukan Shiratal, pasti belok-belok, pasti naik turun nggak jelas. Itu tabiat jalan kebenaran seperti itu. Dan itu ada dalam semua level mindset, level kognitif, sampai juga level praktis, memasuki wilayah interest dan skill, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mendapatkan Shiratal Mustaqim itu dari satu step lain mengantarkan ke tujuan yang lebih dekat dan ke kondisi yang lebih baik. Tadinya kita cuma tahu bahasa Indonesia, kalau dapat Shiratal Mustaqim, akhirnya jadi tahu bahasa Arab, mengerti, bisa paham. Tadinya baca Al-Quran dengan terjemahan, akhirnya lama-lama pelan-pelan tidak terlalu perlu. Itu bisa terjadi. Cerita pengalaman dulu waktu masih kecil, baca Quran kok kayaknya menarik nih, saya tahu artinya, baca terjemahan kayaknya lebih bagus mempelajari bahasa aslinya, banyak makna-makna yang lebih dalam. Setelah baca-baca itu pokoknya lebih dalam, dia belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab, ternyata bahasa Arab itu lebih dalam dari sekedar mana-mana, ada balaghahnya, ada makna kiasannya, ada kalau kita bicara tentang dilalat ya, dilalat satu minyak, dilalat talazumnya, akhirnya semakin terbuka gitu. Bahasa tadinya semua bisa masuk 2 bahasa, 3 bahasa. Ya, Muhammad Al-Fatih itu diriwayatkan 21 bahasa itu. Islam ketika itu penguasaan ilmu sehingga bisa menguasai dunia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena itu untuk bisa merubah peradaban itu akhirnya kita tidak sendirian, bersama orang-orang yang baik. Harus relasinya harus jelas. Kalau kita ingin berprestasi di bidang tertentu, ya kita relasinya orang-orang di bidang itu, jangan bidang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan orang hanya bisa berprestasi ketika dia punya idealisme, ketika dia tidak menganggap dirinya itu sudah pol. Kalau sudah menganggap dirinya terbaik, ya udah dia mentok di situ. Tidak akan. Jadi kalau kita kata seseorang itu ingin seperti yang lebih baik, saya ingin jadi yang terbaik dalam sejarah, yang terbaik dalam dunia apa gitu, pengetahuan ilmuwan ini. Saja teladan yang terbaik adalah Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, artinya teladan yang dalam setiap hal, segala bidang itu puncaknya. Karena itu ketika Michael Hart, penulis Amerika, menulis tentang inventarisasi tokoh sejarah dari zaman pertama ada peradaban sampai zaman beliau menulis itu, yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menyebut Nabi karena beliau orang Kristen, dia orang Amerika. Tapi dilihat dari prestasinya, yang paling berprestasi sepanjang sejarah itu ya seluruh bidang beliau berhasil. Beliau berhasil di bidang politik, beliau berhasil membuat perubahan di bidang ilmu pengetahuan, beliau membuat perubahan peta dunia, merubah sejarah, betul. Dia ya, kalau bisa sempatkan itu luar biasa penilaian ya, yang objektif dari tokoh sejarah, ahli sejarah. Itu model tertinggi
Tapi seseorang itu sebaiknya punya banyak model. Idola itu jangan cuma satu, karena dunia itu adalah multidimensi. Kita idola yang paling lengkap Rasulullah. Tapi kalau kita perlu misalnya idola di bidang, kalau seorang ahlinya misal ahli di bidang fisika, cari idola di bidang fisika nggak apa-apa, non muslim, tapi diambil dari hal-hal yang dunia fisika saja, misalnya meneladani Isaac Newton dalam meneliti bagaimana ketelitian Isaac Newton. Walaupun Isaac Newton dia tidak mulai dari nol kan, sebelum Isaac Newton ada ilmuwan Islam Ar-Razi, ya ada banyak penemuan-penemuan Barat yang diklaim itu orang Barat yang menemukan, ternyata sudah dahulu. Metode ilmiah diklaim itu Roger Bacon, padahal Hasan al-Haytham. Tentang peredaran darah diklaim itu William Harvey, padahal itu penemuannya Ibnu Nafis. Peredaran darah subro ya, darah peredaran darah yang kecil ya, dari darah jantung ke paru-paru. William Harvey menemukan peredaran darah yang lebih luas. Tapi yang pertama menemukan ya sebelum William Harvey ya, nggak salah ya, Ibnu Nafis itu yang alat-alat bedah ya, itu sampai sekarang orang Barat pun nggak mengklaim itu memang penemuannya Abu Bakar Ar-Razi. Itu bisa kita menjadikan itu sebagai idola-idola kita, idola yang kita semakin banyak melihat orang-orang sebelum kita, itu semakin banyak idolanya. Allah tidak hanya tidak cukup mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, orang-orang yang mendapat hidayah. Tentu saja yang paling inti adalah mengidolakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat nikmat, dan itu Allah sebut sebagai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang perlu kita teladani, yang kita perlu jadikan model. Para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang para syuhada dan sholihin. Itu 5 dimensi. Jadi ini Al-Fatihah itu lengkap seperti itu. Perubahan multidimensi yang bisa merubah kehidupan kita. Ketika kita melihat ya kemutlakan atau keabsolutan kebaikan itu kita bergerak dalam ruang yang kita tidak khawatir bahwa kita akan rugi atau apa, karena semua ada di tangan Allah, termasuk keimanan dengan takdir. Tahu nih waktunya tinggal berapa lama. Takdir itu semuanya baik, semua yang Allah takdirkan itu baik. Hanya saja kita perlu melihat secara lebih lengkap. Jadi yang bagian Allah katakan ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Semua yang menimpa manusia itu dengan sisi Allah, atau dari sisi Allah. Tapi Allah juga kadang-kadang menyebut semua yang menimpa kalian itu fabima kasabat aidikum, karena perbuatan kalian. Jadi 2 dimensi itu ada. Dimensi Allah yang selalu baik, tapi ada dimensi manusia yang tidak mutlak baiknya. Itu semua dikatakan, semua kita pelajari. Kapan itu ketika kebaikan itu tidak absolut. Kebaikan absolut itu semua dari Allah. Allah itu ketika mentakdirkan sesuatu itu lengkap dari A sampai Z selesai. Tapi perbuatan manusia kan tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kalau kita lihat dari dimensi manusia ini perlu kebaikan, karena itu kita tidak ragu-ragu untuk mengkoreksi. Allah kadang-kadang tegur juga, asaba musibatin illa fabima kasabat aydikum, ma asaba musibatin fabima kasabat aydikum. Tapi di ayat lain ma asaba di surat Hadid ya, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi semua ada kebaikan dari Allah. Kalau dari Allah mesti semua baik. Yang dari Allah itu lengkap. Sebelum dunia ada sampai dunia selesai, semua ujungnya baik. Tapi ketika ada hal-hal yang kok nggak pas nih, itu bima kasabat aidikum. Kalau dari manusia itu misalnya gitu,
kok saya hasil ujian sekarang kok nggak baik ya, kok angkanya kurang atau bahkan nggak lulus. Harus kita koreksi apa yang kita perbuat, bukan salahkan Allah. Yang Allah takdirkan itu mesti baik, tapi yang kita lakukan ini belum tentu sesuai dengan perintah Allah. Karena itu kita. Jadi ada dua hal yang kita harus taruh pada tempatnya. Ini yang seringkali salah kaprah itu, seharusnya kita menisbahkan pada diri kita disebabkan oleh Allah. Misalnya ada orang kafir disuruh untuk berinfak. Jawabannya orang kafir, anut'imu mallau yasha'ullahu at'amahu. Apakah kita memberi makan orang-orang yang kalau Allah inginkan Allah akan beri makan? Itu tanggung jawab Allah, bukan tanggung jawab kita. Itu kan salah menempatkan pemahaman tentang takdir. Allah memang menakdirkan orang kafir, orang yang fakir itu fakir. Kewajiban manusia adalah melihat itu sebagai kesempatan berbuat baik, kan gitu. Tapi ketika orang tidak ingin menghindari kewajiban, disebabkan pada Allah, itu rugi. Jadi manusia yang benar ya, yang bijak itu tahu menempatkan kebenaran atau menempatkan fakta-fakta itu pada tempat yang benar, pada siyak yang benar, konteks yang benar. Kapan kita melihat ini sebagai tanggung jawab kita, kapan kita melihat ini sebagai karunia Allah dan yang harus kita syukuri, kapan kita anggap ini sebagai ujian, kapan kita anggap ini sebagai tantangan yang harus kita lakukan. Itu semua rapih ya dalam akidah Islam. Ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, itu mindset besar. Lalu ketika kita katakan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, itu kita pindah dari dimensi absolutnya Allah yang selalu baik kepada dimensi kita. Kita akan jadi baik ketika nyambung dengan Allah. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ketika pisah kita buat sendiri, mencari kenikmatan sendiri, mencari jalan sendiri, cari hal-hal yang tidak Allah perintahkan, jadi dia pisah dari dimensi alhamdulillah. Ini semakin jauh lagi. Tapi kalau kita dalam ya karena na'budu wa iya terus, dan kita akan bertemu dengan alladzina an'amta alaihim, orang-orang sukses itu, orang yang dapat nikmat. Kalau salah nanti apa? Akhirnya ke ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pindahnya kepada orang-orang yang dimurkai itu orang-orang Yahudi yang biasanya mereka tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Dhalin itu orang yang tidak tahu kebenaran sejak awal, itu lebih rugi. Ya, jadi kita tahu kondisi umat sekarang bukan dalam kondisi ideal, tapi itu bukan hal yang membuat umat Islam harus berkecil hati ya. Kita pertama punya kitab yang mengantarkan kita pada kebaikan di dalam kondisi apapun, dan kita juga punya sejarah. Kita bersyukur jadi umat Islam yang awalnya ya dimulai dengan kejayaan generasi pertama ya, para sahabatnya, kita tidak mewarisi sejarahnya Bani Israil misalnya. Awal sejarahnya itu justru kegagalan dalam memikul amanat ya, bagaimana Bani Israil tidak menaati dan akhirnya harusnya merebut Baitul Maqdis tapi malah akhirnya tercecer di padang pasir Sinai. Jadi rahasianya adalah pada Al-Quran ini. Para sahabat mengamalkan Al-Quran di sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah wahyu yang akhirnya mengantarkan pada kita. Ketika kita menempuh jalan yang sama, insya Allah kita akan sampai pada kejayaan yang dulu pernah dicapai oleh generasi Islam yang pertama, sahabat tabi'in dan itu insya Allah dekat kita ada di, kalau kita ada yang membahas mungkin di akhir zaman dibahas yang buruk-buruknya saja, tentang fitnah, tentang apa itu ada, itu bagian dari ujian, tapi ada juga bagian-bagian dari akhir zaman itu yang Rasulullah kabarkan bahwa umat Islam akan dominan,
Islam akan menang melawan Yahudi, Islam akan berlimpah kayaannya, itu nanti kita akan bahas barangkali pasti ayat-ayat tentang kejayaan umat ya. Banyak hadis-hadis yang bercerita tentang kejayaan di akhir zaman. Di akhir zaman itu ada dua-duanya, ada sisi yang kira-kira, ada sisi juga yang, karena itu dunia seperti itu, selalu ada dua sisi itu. Lalu pada dunia apapun zamannya itu adalah ujian. Ketika umat Islam besar ujian, ketika umat Islam lemah juga ujian. Pegangan kita adalah Al-Quran, dan sangat jelas bahasanya kita lalui bagaimana kita diantarkan pada kesulitan dunia dan akhirat. Dunia dulu, kemudian dan Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.